Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh net neutrality di Indonesia. Apa sih pengertian dari net neutrality? Net neutrality adalah asas yang menyatakan bahwa penyedia layanan internet atau ISP dan pemerintah harus memberlakukan semua data di internet tanpa diskriminasi berdasarkan pengguna, isi, situs platform, aplikasi, jenis peralatan yang dipasang, dan mode komunikasi terkait konten yang legal terlepas dari apapun sumbernya. Fungsi dari net neutrality itu sendiri adalah tidak ada manipulasi yang bisa dilakukan oleh ISP terhadap situs-situs tertentu sesuai kepentingan mereka. Para ISP tersebut tidak bisa mengatur kecepatan akses di situs tertentu, misalnya mempercepat akses ke situs yang menguntungkan mereka atau memperlambat kecepatan internet ke situs yang dianggap kompetitor. Netralitas net akan memungkinkan penyedia layanan internet mengenakan biaya kepada perusahaan konten bagi internet yang lebih cepat untuk layanan mereka. Namun perlu digarisbawahi bahwa prinsip ini adalah soal dapat atau tidaknya sebuah situs diakses, bukan soal membayar atau tidaknya mengakses situs tersebut. Dampak net neutrality bagi Indonesia adalah bentuk perundangan yang nanti akan ditetapkan atau tidak oleh FCC mengenai net neutrality. Keputusan tersebut akan mempengaruhi bagaimana layanan-layanan bisnis yang operasionalnya secara hukum diatur oleh perundangan Amerika Serikat. Layanan-layanan yang sudah sangat jamak digunakan secara global seperti layanan media sosial, Facebook, Twitter, penyedia konten YouTube, blog, dan platform blog, penyedia layanan komputasi berbasis cloud, Amazon dan Akamai, bisa dibilang semua bidang usaha yang mengalirkan layanannya melalui internet ke seluruh dunia akan dipengaruhi oleh keputusan tentang net neutrality. Perundang-undangan net neutrality, undang-undang yang mengatur net neutrality pada umumnya ada dua kubu. Ada yang berpendapat bahwa net neutrality harus dijamin dan diatur oleh hukum. Namun ada pula yang berpendapat bahwa net neutrality sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar, itu pun tidak hitam putih. Bagi mereka yang ingin membatasi gerak kompetitor, misalnya menghalangi kompetitor di bidang usaha yang serupa, mereka dapat diuntungkan oleh diaturnya net neutrality secara undang-undang. Hukum bisa mengatur bahwa sebuah penyedia jasa internet atau ISP yang baru dari awal harus menyediakan bandwidth sangat tinggi. Hal tersebut yang sangat sulit dipenuhi oleh ISP baru yang ingin memasuki bisnis ini. Di lain pihak, mereka juga dapat pula diuntungkan oleh tidak diaturnya net neutrality, misalnya karena tidak dilindungi hukum. Sebuah penyedia jasa internet boleh secara spesifik memblokir semua lalu lintas data yang melalui layanan BitTorrent. Lalu apa solusi untuk net neutrality di Indonesia? Indonesia tidak menerapkan prinsip net neutrality, melainkan hanya mengenal teknologi di industri telekomunikasi. Prinsip net neutrality ini dianggap bertentangan dengan RPP Postelsiar yang bakal mengatur sejumlah penyedia layanan over-the-top OTT asing. Agar negara berdaulat, pemerintah harus tegas mengatur OTT asing. Salah satunya adalah dengan tetap memasukkan kewajiban kerjasama dengan operator telekomunikasi dalam RPP Postelsiar. Untuk itu, pasal kewajiban kerjasama jangan sampai dihilangkan. Dengan kewajiban tersebut, diharapkan kedaulatan negara di ruang digital dapat dijaga oleh pemerintah. Karena menjaga kedaulatan itu bagi kita tak terpisahkan dari amanah undang-undang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.